Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Christine. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan ibadah kami ya Tuhan, agar kami bisa serius ya Tuhan mendengarkan firman-Mu dan beribadah dengan baik ya Tuhan, maupun dari rumah atau di real life ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu Happy Ya. Happy ya, happy ye. Saya senang dari anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku
Adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita naikkan lagu Bapa Engkau Baik.
Mari kita lipat tangan kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Tanah, air, udaranya Engkau lindungi Tuhan. Engkau berkati. Berkati juga Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya beserta para jajarannya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau juga memberkati para pemimpin rohani kami, Opa Niko dan juga Opa Gede. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, kiranya pengurapan-Mu turun atas mereka untuk boleh menyampaikan pesan-Mu bagi kami dan juga bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota kami Pekanbaru. Tuhan Yesus, Engkau berkati kota kami, biarlah kota kami terus mengalami kemajuan dan boleh kota kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur sehingga kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik semua. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Eva. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Hamba yang Jahat. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya ya di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Hari ini kakak bawa sesuatu nih. Coba lihat baik-baik. Apa ini ya? Sapu tangan Kak? Benar, ini adalah sapu tangan. Dan sepertinya ada sesuatu nih. Sepertinya sapu tangan ini sedang dipakai untuk membungkus sesuatu. Benda apa ya yang dibungkus sapu tangan ini? Siapa yang mau tahu? Saya Kak. Bener nih, mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Nanti pada takut nggak ya? Nggak Kak. Mau tahu banget Kak? Baiklah adik-adik, kalau tidak takut kakak akan segera buka bungkus sapu tangan ini. Bener nih, kalau takut gimana ayo? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Buka lah Kak, cepet Kak. Wah, sepertinya sudah penasaran ya. Mari kita lihat. Kita buka sapu tangan ini. Eng. Wah, ternyata yang dibungkus ini adalah duit, uang. Yeay! Nah, sekarang adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus pernah bercerita loh mengenai seseorang yang menyembunyikan uang seorang raja dalam sebuah sapu tangan yang akhirnya dihukum oleh raja. Mau dengar ceritanya? Mau banget Kak? Nah, duduk yang manis. Begini ceritanya. Ada seorang bangsawan berangkat dari sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Sebelum pergi, dia memanggil para hambanya atau pegawainya. Para pegawaiku, kemarilah di kau. Demikian kata bapak ini. Saya akan pergi jauh sekali dan setelah itu saya akan datang kembali untuk dijadikan raja. Dan lihatlah, saya akan membagikan uang ini untuk kalian masing-masing satu persatu. Dapat berapa adik-adik? Dapat 1. Hambanya atau pegawainya ada 10 orang. Jadi bangsawan ini memberikan 10 mina kepada 10 pegawainya. Jadi masing-masing dapat 1 mina. Ini buat kamu. Ini buat kamu.
Dan ini buat kamu. Kata bangsawan itu, pakailah uang ini, nanti saya akan kembali ke sini dan jadi raja. Saya mau melihat uang ini kembali dengan keuntungannya. Jadi ingat, uang ini kembali dengan keuntungannya. Jadi pakailah uang ini untuk berdagang, sehingga uang ini bertambah banyak. Disuruh pakai uangnya untuk berdagang, bukan untuk belanja. Kalau berdagang, uangnya bisa bertambah 1 atau 2 atau 3 atau 4 keping atau seterusnya. Adik-adik perlu tahu, mina adalah mata uang Yahudi. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, pergilah bangsawan ini. Dan lama setelah itu, akhirnya kembalilah sang bangsawan untuk bertemu dengan para pegawainya, para pembantunya. Cuma bedanya adalah sekarang sang bangsawan itu telah menjadi raja. Ya, benar. Bangsawan ini sekarang telah menjadi raja. Dan raja itu memanggil para pegawainya satu persatu. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang diberinya uang 1 mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Dan lihatlah, wah, sepertinya pegawai ini diberi hadiah oleh raja. Kenapa dikasih hadiah ya? Oh, ternyata waktu ditanya oleh raja mengenai uang yang telah dipercayakan kepada pegawai ini berkata dengan wajah berseri-seri, "Ya tuanku raja, uang yang satu yang raja berikan kepada saya sekarang telah menghasilkan 10 mina. Ya tuanku raja, inilah uang tersebut." Wah, raja senang sekali karena pegawai ini setia dalam hal uang, setia dalam perkara kecil yang telah diberikan oleh raja kepadanya. Kakak ulangi, karena pegawai ini setia dalam hal uang, setia dalam perkara kecil yang telah diberikan oleh raja kepadanya. Jadi adik-adik, raja menganugerahkan 10 kota bagi pegawai tersebut. Yeay! Kemudian raja memanggil pegawai yang kedua. Pegawai kedua datang dengan wajah berseri-seri juga. Ia berkata kepada raja itu, "Tuanku raja, mina yang satu yang raja berikan kepada saya telah menghasilkan 5 mina. Kali ini pun raja senang sekali." Kata raja itu kepada pegawai yang kedua, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Yeay! Senang sekali pegawai pertama dan kedua. Adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, kedua pegawai ini mendapat hadiah dari sang raja. Karena apa hayo? Karena mereka setia dalam perkara kecil, yaitu uang. Kakak ulangi, setia dalam perkara kecil, yaitu uang. Dan mereka juga tidak bersungut-sungut atau ngomel-ngomel, tidak marah-marah kepada sang raja karena mendapat 1 keping uang ini. Tapi mereka tetap setia dan tetap terus melayani, bekerja buat sang raja, sehingga uang yang dipercayakan kepada mereka menjadi bertambah banyak. Raja sangat senang sekali karena mereka telah setia dalam hal kecil, sehingga raja memberikan hadiah yang besar buat mereka. Tapi lihat pegawai yang satu ini. Apa yang ia lakukan ya? Dan pegawai yang ketiga datang dan berkata kepada raja, "Tuan raja, inilah mina tuan.
Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Lah, kok disimpan? Dia tidak melakukan yang disuruh sang raja. Kalau disimpan 1 mina, ya tetap menjadi 1 mina. Wah, wah, wah. Sang raja itu menjawab, "Hai hamba yang jahat." Pegawai itu adalah seorang hamba yang jahat. Ia suka bersungut-sungut, suka marah-marah, dan tidak mau taat kepada raja. Ia seorang yang jahat sehingga ia dihukum raja. Adik-adik tahu siapakah raja ini sebenarnya? Ia adalah Tuhan Yesus sendiri. Suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Kemudian setiap kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang telah setia dalam perkara kecil, misalnya tahu baca Alkitab sendiri, gak pakai ngomel-ngomel, doa sungguh-sungguh tanpa harus disuruh-suruh, bantu papa mama bersih-bersih, gak pakai sungut-sungut, mengerjakan PR gak pakai marah-marah, bantuin adik jaga adik gak pakai ngomel-ngomel, melayani di gereja gak pakai sungut-sungut, dan masih banyak contoh yang lain. Ingat adik-adik, siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan mendapat hadiah dari Tuhan Yesus. Tetapi siapa yang tidak setia, yang jahat, ia akan dihukum. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Kita belajar supaya anak-anak menjadi anak-anak yang setia dalam perkara kecil. Mari katakan bersama dengan kakak. Setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Seperti ayat hafalan hari ini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita ulangi 3 kali ya, sampai semuanya bisa. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar tentang setia dalam perkara kecil. Apakah adik-adik mau setia dalam perkara-perkara kecil? Ambil sikap dan keputusan yang benar sesuai firman Tuhan. Siapa yang mau, angkat tangannya dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Kami mau Tuhan menjadi hamba yang baik, yang setia dalam perkara kecil. Kami mau menyenangkan Tuhan seperti hamba-hamba yang mendapatkan 10 kota dan 5 kota yang dipercayakan oleh tuannya. Kami mau Tuhan, Engkau juga memberikan kepercayaan bagi kami. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap bisa setia dalam hal-hal kecil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.